Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nama Tuhan, hari ini kita sedang berbicara tentang anugerah yang tak terhentikan. Katakan anugerah yang tak terhentikan. Come on. Yes. Unstoppable grace of God. Kita menyongsong 2021, 2031 dengan unstoppable grace of God. Anugerah yang tak dapat dibendung, dihentikan. Oke, kita akan bahas terus sampai kapan saya belum tahu, tapi kita akan awali hari ini. Dan untuk itu kita akan membaca ayat penuntun kita yang sangat luar biasa dari Ibrani 8. Ayat 1, ayat 6, 8, dan 11, 12. Anda boleh mengikutinya dalam pembacaan ini. Inti dari segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Tetapi yang sekarang, yang kapan saudara? Yang kapan? Sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Katakan jauh lebih agung. Karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mulia. Katakan perjanjian yang lebih mulia. Come on. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Katakan janji yang lebih tinggi. Come on. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Katakan amin. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dari ayat-ayat ini umat Tuhan, kita akan menemukan kasih anugerah Tuhan kepada manusia yang tidak terbendung atau yang tidak dapat di-stopkan dengan cara apapun dan bagaimanapun, termasuk Tuhan tidak dapat menghentikan anugerah yang sudah Dia alirkan, curahkan dan banjirkan atas hidup saya dan saudara. Tuhan saja tidak dapat hentikan, apalagi manusia, apalagi kuasa jahat. Imam besar kita, Yesus, berperan untuk kepentingan kita di hadapan Tuhan. Tadi ayat yang pertama. Kita memiliki imam besar yang demikian dahsyatnya, powerfulnya, lobby-lobbynya Dia, kedudukan Dia di sorga itu tidak hanya ongkang-ongkang kaki duduk diam dan melihat kita bergumul sendiri, menanggung kesulitan, kesengsaraan, beban, stres, air mata kita sendiri. Tapi tidak. Dia sedang melakukan sesuatu hari ini di sorga, menjalankan perannya sebagai imam besar untuk kepentingan saya dan saudara. Kasih dan belas kasihan Tuhan dari ayat ini sangat melimpah. Karena di situ dikatakan mereka akan menjadi umatku. Katakan VLC menjadi umat Tuhan. Katakan. Itu artinya kita milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Kita, saya dan saudara, milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak membanggakan atau Tuhan tidak bangga karena melihat
pulau-pulau, benua-benua yang indah, alam semesta yang begitu memukau, begitu mengagumkan manusia, dan Tuhan yang menciptakannya. Tapi Tuhan menjadi bahagia karena saya dan saudara menjadi milik kepunyaannya sendiri. Saking anugerahnya yang begitu dahsyat, melampaui emas, perak, kemuliaan dunia ini, dan hinggap atas tubuh hidup saya dan saudara. Lalu Tuhan katakan, hey, you all belong to me, you are mine. Hey umat Israel, hey gereja Tuhan, engkau umat punyaanku. Haleluya. Umat Tuhan yang kedua, mengenal aku. Mengenal aku artinya mengenal Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Haleluya. Kita tidak lagi punya upaya, kekuatan untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan bilang, here I am, knowing me, I reveal, I expose myself unto you. Ini saya, kenallah aku membuka diriku kepadamu. Wow, ini luar biasa saudara. Tuhan yang memperkenalkan diri. Artinya ada spiritual breakthrough, terobosan rohani, karena Tuhan berjumpa dengan saudara. Kita bukan tamunya Tuhan, tapi kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Amen. Ada terobosan-terobosan rohani. Saudara kayaknya sedengar baik-baik. Kalau gereja atau denominasi tertutup, kalau satu daerah tertutup, kalau satu suku dan bangsa tertutup, bisa saja betul. Tapi bagi Tuhan, kalau Dia membuka, tidak dapat menutupnya. Terobosan rohani. Umat Tuhan akan mengalami explosion, ledakan-ledakan perjumpaan dengan Tuhan. Karena saudara yang kasih, Tuhan ingin supaya Dia melebihi di atas segalanya. Haleluya. Agar kita mengalami apa yang namanya pengenalan kepada Tuhan. Ini supernatural. Tuhan menyatakan diri kepada kita. Itu bukan hal yang biasa saudara yang kasih. Terobosan rohani, Tuhan sedang kerja. Yang berikut saudara, tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Artinya Tuhan memberikan kebahagiaan dan damai tanpa syarat. Haleluya. Bayangkan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. I will no more remember your sin. Your sin no more remember by me. Haleluya. Tuhan katakan, aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Itu artinya saudara yang kasih, kebaikannya tiada tara. Haleluya. Coba sang suami pagi atau malam atau siang atau kapan saja, lalu istrinya bilang, sayang, aku tidak pernah ingat-ingat kesalahanmu lagi. Kira-kira suami kasih hadiah apa? Jepit, feneti? No. Suami bilang, ini semuanya. Ini rekening saya, ini ATM saya, ini semuanya. Kenapa saudara yang kasih? Karena dia demikian pula istri bilang kepada suami, Pak, maaf Pak, ini mulut nih kadang-kadang maksud hati mencintai, tapi mulut apa daya. Ibarat motor tak berem, rem tak bermotor. Lalu suaminya bilang, enggak apa-apa, aku jadi remnya, kamu jadi motornya. Amin saudara. Lalu kalau saya HP-nya, kamu SIM card-nya. Wah, tapi satu saja SIM card, tidak boleh 5. Nah saudara kau yang kasih, kebaikan, katakan kebaikan yang tiada taranya. Haleluya. Umat Tuhan, kebaikan Tuhan itu bukan karena Dia kasih saudara emas itu bertumpuk-tumpuk, kasih kepada kita harta bertumpuk-tumpuk. Dia kasih kepada kita saudara yang kasih berkat itu bertumpuk-tumpuk, kuasa mujizat hikmat tak terkatakan. No, kebaikan Tuhan yaitu Dia tidak mengingat kesalahan saya dan saudara. Karena persoalan manusia adalah dosa. Kalau dosa itu tidak diingat oleh Tuhan, yang ada adalah kebaikan kemurahan sejati. Amin. Ini yang membuat kita damai. Katakan, saya orang benarnya Allah. Saya sudah diterima oleh Allah. Dan kesalahan saya tidak diingat-ingat lagi. Yang bikin gereja pusing, yang bikin banyak denominasi Kristen pusing di dunia ini, karena semuanya ingin mewakili Tuhan.
Padahal Tuhan tidak pernah mewakilkan dirinya kepada kita untuk kita mengampuni orang. Atau tidak mengampuni, yang lebih banyak tidak mengampuni orang. Mendisiplinkan orang, menghajar orang, dan apalagi menenggelamkan orang di pantat neraka yang paling dalam dan berkata, "Surasa." Manusia, saya percaya kalau persoalan Daud itu terjadi hari ini, Daud sudah tidak jadi apa-apa lagi. Untung kejadiannya itu sebelum ada HP, sebelum ada Facebook, saudara kekasih. Kenapa orang tidak pulih sekarang? Karena manusia merasa seperti Tuhan. Tapi sebenarnya bukan Tuhan. Kalau dia rasa seperti Tuhan, pasti ada pengampunan. Saudara, mengapa banyak orang tidak bisa menikmati penyembahan mereka yang intim dengan Tuhan? Karena dikuasai oleh perasaan Tuhan masih ingat dosa-dosa saya. Akibatnya merasa tertuduh sehingga tidak dapat menikmati penyembahan yang intim dengan Tuhan. Ketika dia angkat tangan, perasaan berkata, turun tangan. Ketika dia buka mulut, tutup mulut. Ketika dia mau berdoa, jangan berdoa. Kenapa? Karena perasaannya menuduh dia. Sehingga dia minta ampun bertubi-tubi, berulang-ulang. Tapi belum juga. Semakin dia minta ampun, semakin rasa bersalah semakin jelas. Permohonan pengampunan didasarkan karena perbuatan baik manusia. Itu seperti Anda membersihkan rasa bersalah sehingga rasa bersalah itu semakin jelas. Membersihkan rasa bersalah dari perasaan-perasaan yang lain sehingga yang sisa itu rasa bersalah sehingga semakin Anda tertuduh, semakin rasa bersalah semakin aman. Dan semakin rasa aman, rasa bersalah itu aman dalam diri Anda menghampiri Tuhan dengan gaya Taurat. Anda tidak bisa menghampiri Tuhan sebagai seorang papa, seorang ayah yang bisa mengalir flow with Him. Papa, Abba, Bapak, boy. Kita tidak bisa panggil seperti itu. Why? Kenapa? Karena kita merasa saya sangat berdosa, saya sangat tidak layak, saya sangat tidak benar. Kalau saya katakan orang benar pun itu karena disuruh. Saya bilang saya orang benarnya Allah, tapi kesadaran bahwa saya sebenarnya bukan orang benar. Ini yang menyebabkan banyak orang tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini saya umumkan satu kabar gembira. Anda dan saya punya kesempatan sangat berlimpah. Tidak ada yang dapat menghentikan Anda memanggil. Katakan Abba, katakan panggil dia Papa. Haleluya, amen. Kita bisa panggil dia. Semakin perasaan bersalah Anda, dengan baik. You are not your feeling. Katakan, saya bukan perasaan saya. Katakan, saya bukan perasaan saya. Bilang ke orang sebelah, kamu bukan perasaan kamu. You are not your feeling. Engkau adalah manusia roh. Engkau adalah manusia roh. Itu artinya apa? Kalau Tuhan membenarkan roh saudara, perasaan saudara bilang salah pun, tetap kamu benar di hadapan Allah. Amen. Itulah sebabnya saudara mesti tangkalin. Katakan, saya orang benarnya Allah. Roh saya dibenarkan. Saya tidak peduli dengan perasaan saya. Karena perasaan kita ini bisa dipicu oleh orang sekitar kita. Yang namanya istri, yang namanya suami, yang namanya kakak, adik, orang-orang sekitar kita. Dan mereka berkata, lu angkat tangan hebat, lu berdoa hebat, hafal ayat hebat, deklarasi hebat, doa patahkan, hancurkan hebat. Tapi inilah yang membuat tulisan merah yang dibalik tapi itu rasa bersalah dan unable, tidak mampu. Itu yang menghentikan. Padahal Tuhan tidak pernah menghentikan. Bayangkan, Tuhan itu ingat semua. John, kamu punya rambut itu berapa Tuhan ingat, dan berapa pernah jatuh di bagian agak agus sedikit, agak gundul sedikit, Tuhan tahu. Dance juga, ibu juga, semua ini Tuhan tahu. Tuhan tahu yang smearnya campur antara merah dan coklat itu Tuhan tahu. Tuhan hitung, bilang kiri kanan, Tuhan tahu kamu. Hanya yang membuat Tuhan tidak tahu, yaitu mengingat dosa saudara. Amen.
Jadi kalau ada orang yang bertengkar, apakah suami, istri, kakak, adik, atau saudara mereka bertengkar, lu terlalu, lu punya perbuatan. Tuhan bilang, doa ngomong apa nih? Saya kurang dengar, saya kurang tahu. Malaikat Roh Kudus tolong menjelaskan judul kepada saya. Ini orang lagi bikin apa nih? Dengan kata lain, hei papa, mama, kakak, adik, saudara, semua jamaah Tuhan. Kalau Tuhan saja lupa kesalahan kita, kita wajib, double wajib, lupa kesalahan saudara yang lain. Amen. Anugerah yang tak terbendung memberikan rasa damai dan keyakinan bahwa kita telah dikhususkan dan dikuduskan senantiasa oleh darah Yesus, ibarat kita berada di bawah air pancuran. Haleluya. Coba kita lihat gambar ini. Come on. Saudara lihat, itu air pengudusan kasih sayang Tuhan mengalir, saudari. Bayangkan kamu mandi ini air, bilang kiri kanan, kamu mandi air anugerah sendiri di situ. Hah? Dahsyat? Next. Tuhan angkat John Dede, angkat John F, angkat Amy, angkat Dance, angkat Salca, Tuhan angkat yang bertengkar dua-dua, Tuhan taruh di bawah anugerah. Mandi pengampunan sudah. Haleluya. Next. Bilang kiri kanan, itu beta. Anugerah Tuhan. Saudara, dengar baik-baik, dengar. Pada waktu bahan mau pecah, bensin habis, pada waktu sapu rumah, lihat rumah lagi kotor, pada waktu kamu segala macam colok, mau angkat telepon, tinggal 1%, begitu halo, mati, dan semuanya. Begitu timbul ujian, orang potong jalan saudara, sambil mereka lihat lagi, padahal dia yang salah, dia masih nantang lagi. Tapi saudara bilang, Tuhan terima kasih, Engkau sangat mengasihi aku. Dengar, kesembuhan dapat Anda salurkan kepada yang lain. Haleluya. Umat Tuhan, kata Yunani dari menerjemahkan membasuh, itu berarti membasuh, memandikan keseluruhan pribadi. Jadi pada waktu Tuhan membasuh, anugerah pengampunan mengalir, itu bukan satu kali stop. Senantiasa dari hari pertama kamu menerima pengampunan, forgiveness once for all time. Katakan sekali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu continuation, terus menerus. Bukan satu kali selesai, lu atur sudah sendiri, mau selamat-selamat, mau berdosa-berdosa, tidak. Dia memandikan kita dengan air. Amin. Tapi roh agamawi bilang begini, Pak, tidak boleh ajar jemaat, bilang kita diampuni terus, nanti dorong kepala batu. Siapa yang bilang? Dengar, semakin manusia ditempa dengan Taurat, dengan tuntut ini, tuntut itu, semakin ketidakberdayaan. Tetapi semakin anugerah dianugerahkan kepada, karena anugerah itu diberikan, anugerah itu mendidik orang kembali kepada jalan yang benar. Amin, saudara. Tuhan menyediakan kelimpahan kasih karunia yang disebut anugerah yang berlimpah. Bukan, artinya apa? Bukan menuntut dari manusia. Tuhan tidak menuntut dari manusia. Apakah kita berorientasi pada menuntut atau penyediaan atau pasokan yang telah Tuhan berikan? Nah, apa artinya kita berada di bawah anugerah Tuhan? Berada di bawah anugerah Tuhan artinya ini, perhatikan baik-baik. Berada di bawah kasih karunia artinya kita menyadari penyediaan Tuhan yang terus menerus untuk kita. Katakan, saya sadar penyediaan terus menerus. Katakan, kesadaran terus menerus. Saudaraku yang kasih, ketika Anda sadar bahwa Anda senantiasa punya unlimited paket, saudara telepon, SMS, nonton apa saja, saudara punya kesadaran. Saya punya apa? Free paket, unlimited paket. Tahukah Anda bahwa kita punya paket kasih karunia dari Tuhan unlimited? Haleluya, amen.
unstoppable, haleluya. Katakan, saya menerima paket kasih karunia yang tanpa batas. Katakan, haleluya. Anda punya kesadaran. Saudara pernah tahu ada orang, atau saudara saya kurang tahu, tapi ada orang yang tiap kali pakai HP dia bilang, ada pulsa kesana ini. Pernah tahu orang itu? Pernah tahu itu orang? Ada banyak Pak di depan saya. Saudara pernah lihat, tahu? Tiap kali pinjam telepon loh, dia jawab bilang apa? Full baterai, tapi full pulsanya kosong. Dengan kata lain, dia punya kesadaran bahwa dia ini minus. Jadi dia bilang, ingat tuh, kole-kole. Karena dia punya kesadaran bahwa dia punya pulsa tidak mencukupi. Sehingga tiap kali dia mau telepon, tiap kali miss call. Nah, orang pemalas jawab miss call, yang satu miss call 12 kali tidak jawab. Kenapa? Karena dia andalan apa? Miss call. Makanya dia miss heaven. Dia miss Tuhan, miss Yesus. Dia tidak dapat connect yang baik karena dia punya kesadaran saya kekurangan. Nah, mulai hari ini berjalan bahwa pulsa HPmu boleh XL, boleh kartu apa saja yang hanya mengandalkannya isi 1 tahun tuh 1 kali isi. Begitu mau mati besok isiin hari lagi. Nanti tahun depan atau 6 bulan berisi. HPmu boleh punya paket terbatas amat sangat. Tapi dengar, mentalmu, imanmu harus tidak terbatas mengakses anugerah yang tak terhentikan itu. Amin saudara. Amin. Kita punya mental seperti itu. Anugerah yang tak terbendung. Anugerah yang tak dapat dihentikan oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara kau yang kasih, hukum Taurat selalu mengatakan kamu harus. Tetapi kasih karunia berkata, aku menyediakan. Haleluya, amen. Ini prinsip kasih karunia. Taurat menuntut, tapi anugerah menyediakan. Dia mensuplai pasokan-pasokan yang diperlukan. Di bawah kasih karunia, Tuhan yang melakukan semua pekerjaan penyediaan. Bukan saya, katakan bukan saya tapi Tuhan. Come on. Apa? Bukan saya tetapi Tuhan. Tuhan menyediakan. Amin. Ini yang harus kita, saudara punya kesadaran. Bukan Tuhan. Saudara bilang, hanya dalam soal doa, bukan soal apa saja. Tuhan menyediakan semuanya. Anugerah mengcover semua aspek hidup saudara. Dari ujung rambut, tengah rambut, sampai akar rambut, sampai telapak kaki. Haleluya. Semua Tuhan menyediakan, amen. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa, haleluya. Di bawah perjanjian anugerah, saya mendapat pasokan tanpa batas. Katakan demikian, 2, 3. Di bawah perjanjian anugerah, saya mendapat apa? Pasokan tanpa batas. Kalau presiden harus meyakinkan Menteri Perdagangan supaya beras di musim seperti ini tersedia, Bapa di sorga jauh lebih hebat dari penguasa dunia ini untuk menyediakan semua yang Anda dan saya perlukan. Haleluya. Nah, umat Tuhan, ketika kita berorientasi pada tuntutan, kita melihat segala sesuatu sebagai apa yang dibebankan kepada kita. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Hasilnya kita akan merasa stres dan tertekan untuk tampil memenuhi apa yang Tuhan harapkan dan orang lain harapkan. Saya mesti begini. Dan semakin Anda mesti begini, semakin lemahlah dan ketidakmampuan terjadi dan menjadi fakta dalam hidup kita. Tetapi ketika kita hidup di bawah kasih karunia, kita melihat pasokan atau penyediaan yang melimpah dari Tuhan. Menyediakan apapun yang kita butuhkan untuk situasi kita, terlepas dari tuntutan apapun yang datang dari dunia ini.
Tuhan menyediakan jauh lebih dari yang diperlukan. Maka hasilnya kita akan berjalan dalam damai, selalu melihat penyediaan Tuhan. Karena mata kita terfokus pada persediaannya yang tidak pernah habis-habis atau yang tidak terhentikan. Katakan amin. Saudara lihat, kita bisa mengalir dengan damai. Mengalir dengan sejahtera. Shalom senantiasa. Kenapa? Karena saya sadar penyediaan. Seperti saudara punya unlimited paket. Kapan saja, siapa saja mau pakai, silahkan. Haleluya. Umat Tuhan, saat kita berurusan dengan kehidupan kita sehari-hari yang berorientasi pada tuntutan. Harus ini, harus begitu, harus ini, harus begitu, begini. Maka saudara yang kasih, kita akan mudah menjadi stres. Tapi ketika kita dituntut, kamu harus begini. Saya harus punya ini dan itu. Saudara balik dengan satu yang paling sederhana. Tuhan menyediakan. Ketika tuntutan datang, percaya Tuhan menyediakan. Ketika Anda dituntut oleh sang istri harus begini. Ketika Anda dituntut oleh sang suami begini. Katakan pada suamimu, Tuhan menyediakan bagi saya. Katakan pada istrimu, Tuhan menyediakan. Katakan pada anak-anakmu bilang apa? Tuhan menyediakan. Jangan berkata, sebentar Bapak sakit, sebentar Mama sakit. Jangan saudara kekasih. Katakan Tuhan menyediakan. Lalu anak-anak bilang, karena Tuhan menyediakan, saya percaya persoalan ada jalan keluarnya. Amen. Jangan pernah intimidasi anak. Lu bikin begitu, nanti Bapak mati lu susah. Nanti dia tak salah, bilang mau mati, nah repot lah. Lalu kalau anak-anak emosi dong jadi anak durhaka, saudara kekasih. Dan tidak mau tahu lagi, yang penting dong senangkan pun cewek. Lihat orang tua saya yang ketawa. Saudara jangan terganggu dengan ujian dan pencobaan. Saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, katakan apapun yang dituntut kepada saya, katakan saya santai saja karena Tuhan menyediakan. Amen. Semua yang saudara perlu. Karena ada kakak saya dituntut untuk omong hati-hati, dituntut untuk pengampunan, dituntut penyucian, dituntut oleh itu. Tuntutannya begitu. Torat itu selalu menuntut. Dan bayangkan, istri bertorat, suami bertorat, suami istri torat. Saudara bisa kenyang dengan tuntutan sampai wajah mukamu dari yang 28 jadi 82. Karena tuntutannya sangat tinggi. Sampai wajahmu berkerut-kerut, rambut putih, calon presiden RI. Berkesadaran akan adanya penyerahan anugerah yang berlimpah. Saudara mesti punya keyakinan. Saya punya kesadaran. Saudara lihat ayat yang ke-11 dari ayat-ayat ini, perhatikan baik-baik. Dari Yohanes pasal yang berapa? Ke-6 kalau nggak salah nih. Ya. Saudara perhatikan. Ayat yang ke-11 dari Yohanes 8. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ketika kita berorientasi pada persediaan anugerah yang berlimpah, kita akan melihat Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup kita. Katakan, saya yang mengenal Tuhan. Bayangkan, caranya bagaimana saya mengenal Tuhan? Tuhan yang memperkenalkan diri. Sehingga orang lain, kenapa lu bilang lu mengenal Tuhan? Saya tidak tahu. Tuhan datang pada saya, Tuhan kasih tahu bahwa penyakit saya sudah sembuh, utang saya sudah lunas, kasih pengampunan sudah datang, saya damai sejahtera, anak cucu saya akan perkasa di bumi. Tuhan bilang begitu kepada saya waktu saya baca firman Allah. Amin. Dia bilang tidak amin. Ya sudah, saya aminkan sendiri. Nah. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, Tuhan yang bilang. Kemanapun kita pergi, dalam kondisi apapun kita dapat melepaskan penyediaan kesembuhan yang Tuhan suplai bagi kita. Kemanapun kita pergi, penyediaan yang Tuhan berikan kepada kemanapun kita. Kadang-kadang saudara yang kasih, kita
menyerah, tanda kutip, karena kita bilang, wah saya ini terbatas dalam banyak hal. Dengar, Tuhan tidak melihat jumlah kemampuan yang saudara bisa lakukan. Dalam banyak hal, memberi, berdoa, mengampuni, mengasihi, menyatakan kasih. Berapa banyak, Tuhan tidak lihat berapa banyak. Tapi Tuhan melihat respon hatimu percaya bahwa Tuhan menyediakan. Semakin besar kepercayaanmu, semakin besar penyediaan yang Tuhan berikan pada saudara. Tapi kalau saudara semakin melihat, wah ini satu ini main kasih dia terus, main baik dengan dia terus, masih kasih dia, kasih terus, kasih dia perhatian terus, kasih dia ini dan itu terus, kasih dia pengampunan, kasih.